Jadi di Indonesia itu ada misteri lautan yang cukup menyeramkan nih. Sebelumnya jika kalian tertarik, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Oke, suasana yang gelap menyelimuti Selat Malaka pada tahun 1947 pada bulan Juni. Pada saat itu, matahari sudah mulai tenggelam dan ada dua kapal Amerika, yaitu City of Baltimore dan Silver Star, melaju tenang di perairan tersebut. Namun, keheningan malam itu terganggu oleh pesan darurat yang datang dari sebuah kapal dagang Belanda, yaitu SS Orang Medan. Kedua kapal Amerika itu menerima pesan radio kode Morse, yaitu menggambarkan kengerian yang nggak pernah kebayangin nih Pak. Jadi, yang isinya itu SOS dari Orang Medan, kami mengapung. Semua perwira, termasuk kapten, meninggal. Mungkin kini seluruh kru meninggal juga. Dan pesan yang terakhir itu adalah, jadi samar-samar gitu, kayak nggak jelas pesannya. Aku mati. Pesan SOS itu cukup menghantui para kru kapal tadi nih Pak. Dengan keberaniannya, kapten kapal Silver Star memutuskan untuk mendekati lokasi Orang Medan untuk memberikan pertolongan. Nah, di saat kapten kapal Silver Star mencoba mendekatkan kapalnya ke SS Orang Medan, nih anehnya, nih mesin kapal kan kalau berjalan itu zaman dulu pasti ada suara mesinnya kan Pak. Nah ini tuh kapal gak ada suaranya, gak ada suara mesinnya. Dan kapten kapal Silver Star pun menganggap bahwasannya SS Orang Medan ini mengalami masalah pada mesin. Tapi ada lagi keanehan yang lebih aneh lagi. Kalau normalnya orang kalau mau dikasih pertolongan itu seharusnya dia itu menyambut kedatangan pertolongan itu kan Pak. Tapi ini nggak ada, di dek kapal itu nggak ada kru yang menyambut mereka Pak. Nah sampai di sana kan kapten menyuruh anak buahnya buat naik ke kapal SS Orang Medan. Nah, dan pemandangan yang cukup mengerikan itu diterima oleh kru kapal yang disuruh naik ke kapal tadi Pak. Karena SS Orang Medan rupanya sudah terapung di lautan dengan jasad-jasad krunya yang berhamburan di dek. Dan lebih mengerikannya lagi, wajah para kru itu melotot, memperlihatkan mereka itu ketakutan pada suatu hal gitu. Ada yang bilang ketakutan dan ada juga yang bilang bahwasannya mereka kaget gitu, ada yang mengagetkan. Dan saat kru kapal Silver Star mengecek pada jasad mereka itu Pak, gak ada bekas kekerasan maupun perlawanan. Dan lebih mengerikannya, ini jasadnya itu udah meninggal, itu udah lama Pak. Jasadnya udah meninggal sejak lama. Tapi kru kapal Silver Star ini masih berpikiran bahwasannya pelaku kejahatan masih ada di sekitar kapalnya Pak. Dan akhirnya kru itu pun menyisir ke seluruh bilik kapal sambil bersiaga membawa senjata. Takutnya nanti ada perlawanan dari pelaku kejahatan tersebut gitu kan. Di saat sampai di ruang komunikasi, ada satu jasad. Dia duduk sambil membawa alat yang buat menghubungi SOS tadi nih Pak. Dan anehnya juga, jasad dari kru yang pegang alat komunikasi tadi itu mati udah lama. Pertanyaannya, siapa yang ngirim pesan SOS ini tadi Pak? Setelah itu, kapten kapal Silver Star menyuruh menggayatkan kapalnya ke SS Orang Medan biar kapal itu bisa ditarik dan dibawa ke pelabuhan terdekat buat penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelum rencananya terlaksana nih Pak, ada asap tebal yang mengepul dari dalam kapal dan kemudian terjadi ledakan yang sangat besar. Nah, untuk saja kru kapal yang tadi sempat ngecek ke dalam kapal itu sudah keluar dari kapal itu dan dia terselamatkan dari ledakan tadi Pak. Akhirnya SS Orang Medan pun tenggelam ke dalam dasar laut dengan seluruh misteri yang ada. Nah, legenda SS Orang Medan ini Pak, itu menyebar ke seluruh pelabuhan dan muncul beberapa spekulasi. Ada yang keracunan karbon monoksida hingga kargo yang cukup berbahaya. Namun tidak ada yang bisa memberi penjelasan yang cukup memuaskan Pak. Para peneliti mencari dokumen tentang kejadian tersebut, tapi hasilnya nihil Pak. Kapal SS Orang Medan itu tidak terlacak pada catatan pelayaran Lloyd Shipping Register maupun di lembaga maritim berbagai negara, termasuk Belanda sendiri, pemilik kapal
SS orang Medan tersebut. Salah seorang ahli sejarah lautan, Pak, Roy Bayton, melakukan penelitian dan menemukan sebuah booklet misterius berjudul Das Totenschiff in der Southern. Ya, bahasanya seperti apa? Kalau salah mohon maaf. Yang membahas orang Medan secara rinci, termasuk rute, kru, dan nama kaptennya. Booklet itu mengisyaratkan bahwa orang Medan mungkin menyelundupkan muatan beracun seperti siakali atau potasium cyanida dan nitrogliserin yang merupakan senjata biologis. Sebutan orang Medan sendiri, Pak, bisa jadi hanya kedok untuk menyembunyikan nama kapal yang aslinya. Dan mengingat pada tahun tersebut Indonesia masih dalam kondisi awal-awal merdeka dan mungkin di dalamnya termasuknya ada propaganda politik ataupun yang lainnya. Dan hingga kini misteri tragis orang Medan tetap menghantui dan memikat imajinasi banyak orang. Kisahnya tersebar luas sebagai legenda kapal hantu dan meninggalkan tanda tanya kaki besar. Kayak tadi tuh yang ngehubungi siapa tadi gitu. Padahal kan kru yang bawa alat komunikasi tadi sudah mati sejak lama, sudah meninggal sejak lama itu tadi. Oke, sekian dari gua. Kalau lu suka silahkan like, subscribe, maupun ya di-share. Kalau lu nggak suka, ada kritik, silahkan kritik yang membangun. Terima kasih. Dengan gue Irfan, goodbye.